Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sholat. Sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kepada ketua kelas silahkan maju ke depan. Sebelum kita belajar adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya, silahkan ketua kelas duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan berdiri. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen hadiah. Abdul Haris Fadilah. Ya. Adelia Dara Puspita. Ahmad Rojaki. Ahmad Yandra. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Judulnya itu bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang namanya sholat itulah, sholat itu dijelaskan di dalam sebuah riwayat, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, maka dia akan mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia akan menghancurkan agamanya. Nah, itu. Jadi sholat ini penting benar. Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab kena di akhirat. Nah, jadi karena hari kiamat itu yang pertama dihitung amal ibadah itu sholat. Bila sholatnya bujur, bagus, itu amal ibadah yang lain itu insya Allah bagus. Kadang tapi dihilang, kadang tapi diingati. Tapi bila sholatnya itu rusak, salah, nah maka itu hati-hati, amal yang lain itu akan diperhitungkan. Nah, itu sholat itu penting benar. Saking pentingnya perintah sholat itu tidak melalui perantara malaikat Jibril. Beda kalau puasa, zakat, haji itu perintahnya dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat ini langsung Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu sholat. Jadi sholat itu penting benar. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang sholat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi pada hari ini kita mempelajari masalah sholat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh kawan menghubungkan sholat dan zikir itu mencegah. Kayak caranya supaya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya, yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bila nyebuhan lihat kawam mencapai yang dua ini berarti berhasil. Tapi bila ada kawam mencapai berarti
belum berhasil lagi. Ya, selanjutnya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak kita melihat orang sembahyang, Pak. Banyak melihat orang sholat, tapi meskipun banyak orang yang sholat, banyak yang sembahyang, sholatnya itu kada berbekas. Tahulah kada berbekas lah. Kada berbekas itu artinya orangnya sembahyang, tapi kalau kelakuannya itu aja, kadang berubah-ubah. Nah, seharusnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi seharusnya kalau menurut Al-Quran, bilanya orang itu sembahyang, itunya akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena maunya benar-benar bagus tuh, tapi kenyataannya coba lihat kita. Masih banyak orang sembahyang lah, masih banyak orang sembahyang alhamdulillah, tapi sembahyang itu kan berbekas. Sembahyang tiap hari, tapi kelakuannya masih bagus. Nah, itu kenapa yuk kira-kira jadi itu? Tahulah bahagian kenapa? Orang tuh sembahyang, tapi kelakuannya masih kada bagus. Padahal Al-Quran memandangkan bilanya orang itu sembahyang, ini akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang sembahyang yang tidak mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu karena yang akan kita cari hari ini, yang akan kita cari, kita bahas. Nah, Bapak jelaskan sedikit lah. Nah, jadi dalam agama Islam itu sudah Bapak jelaskan semalam juga, ada namanya apa semalam? Iman. Jadi ada sebuah hadis panjang, mana hadisnya tuh kisah Nabi Muhammad duduk-duduk lawan. Nah, lalu pulang apa itu ihsan? Nah, apa itu ihsan? Nah, di sini kita ini nang banyak terlupakan. Kita tuh hanya belajar iman, Islam, tapi ihsan ini jarang belajar. Padahal ini penting banget nih. Jadi agama Islam tuh harus terbuat ketiganya ini, iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu apa? Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, itu ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah. Kaulah bagian. Walau ya emang lain level kita itu. Ini level kiai-kiai, level guru, membuat beda sampai emang lagi seakan-akan lah, bukan melihat. Kalau melihat boleh seakan-akan. Nah, bila ikan bersanggup, puji Nabi, kalau engkau tidak sanggup melihatnya, ya maka yakinilah sesungguhnya dia melihatmu. Nah, jadi ihsan apa? Ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Bila kada sanggup, yakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ya, bila sembahyang tuh, nah, bila kita berdiri, berdiri, itu yang pertama harus kita hadirkan di dalam hati, Tuhan melihat aku. Pasarkan takbir, Allahu Akbar. Ingati Tuhan melihat aku. Baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Yakini Tuhan mendengar kita. Nah, pada saat kita yakin bahwa Tuhan mendengar kita, bahwa Tuhan melihat kita setiap hari, itu 5 kali sehari, itu kena insya Allah terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat hendak menyambati orang, keingatan Tuhan mendengar kita, terjadilah. Pas hendak mengibit kawan, siapa yang ketujuh mengibit kawan sini? Yang ketujuh menampar kawan siapa? Keingatan Tuhan melihat kita gara-gara dalam sholat ihsan tadi, maka terjadi. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya kita Allahu Akbar kabira, nah, ini walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal ini apa namanya nih? Bacaan apa? Inna salati wa nusuki Ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo dong, sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, Dok, kenapa kamu ngambil batu?
Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik Bu Guru, Dodo janji tidak akan menyakiti binatang lagi. Kemudian ambil buku paket. Ambil buku paket, buka bab 3. Ya. Adalah buka bab 3. Bab 3 yang judulnya itu sholat cegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kerjakan halaman 67, buka halaman 67. Sudah Pak, lalu kerjakan. Selanjutnya kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Jangan nih, kelompok 1 ini kelompok 1 lah. Buat yang sediakan HP, sediakan buku tulis, lalu cari di Google, atau di internet. Yang pertama, kelompok 1. Yang pertama cari syarat wajib sholat, cari syarat wajib sholat. Lalu cari lagi artikel yang menjelaskan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah itu kelompok 1 lah, kelompok 1 syarat wajib sholat. Kelompok 2 cari buatian syarat sah sholat. Kalau yang kelompok 1 ini syarat wajib. Kelompok 2 tuh. Kelompok 2 syarat sah. Cari syarat sah dan cari artikel yang menjelaskan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 3, mana orang kelompok 3 nih? Nah, buat pian cari rukun sholat. Pertama, habis itu cari lagi artikel yang menjelaskan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, cari, diskusikan, lalu tulis di buku. Buka Google Chrome. Ya. Buka Google Chrome. Tulis apa tadi? Syarat wajib sholat kah, sah sholat kah, atau rukun sholat. Nah, tulis setelah dapat, tulis di buku. Ini yang kadang mengganti ini kan ada. Gunakan untuk bermedia sosial, tapi itu juga kelompok 3 dapat tak? Kelompok 3 itu cari rukun sholat. Yang pertama, ya, nomor 5 rukun sholat. Ya, itu yang pertama. Lalu cari lagi artikel yang menjelaskan sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, kelompok 2 tadi cari syarat sah sholat, dan cari artikel yang menjelaskan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mohon didiskusikan, Inggris, lalu kamu kita kasih perhatikan. Kelompok 1, mohon biar itu tugasnya Pak. Ya, cari syarat wajib, betul tak? Ya, sudah. Habis itu cari lagi artikel yang menjelaskan tentang sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mohon biar diskusikan itu kenapa ini sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tulis. Ya.
Gunakan HP-nya tuh, PC cari. Dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya, kelompok 1 silahkan bacakan hasil dari diskusinya. Syarat wajib sholat: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal, 4. suci dari haid dan nifas, 5. sampai dakwah Islam kepadanya. Sholat akan mendidik seorang muslim agar selalu cinta, takut dan mengharap hanya kepada Allah. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Syarat sah sholat: 1. Suci badan dari hadas dan najis, 2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, 3. Berada di tempat yang suci, 4. Telah masuk waktu sholat, 5. Menghadap kiblat. Artikel syarat mencegah keji dan munkar di bawah ini. 1. Membuang jauh-jauh hal di luar sholat ketika sedang melaksanakan sholat. Membuang jauh-jauh hal-hal yang di luar sholat ketika sedang melaksanakan sholat. 2. Menghadirkan hati saat sholat dengan merenungi setiap makna bacaan dalam sholat dan ayat bacaan yang diucapkan. Rukun sholat adalah hal-hal mendasar yang harus dilakukan dalam mengerjakan sholat agar ibadah ini sah, sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah rukun sholat. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, bagi yang mampu. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. ruku. 6. Iktidal. 7. Sujud 2 kali setiap. Sudah beri tepuk tangan kepada kelompok. Nah, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Yang sudah perhatikan. Jadi apabila kesimpulannya dari pembelajaran kita, apabila kita mau atau hendak sholat kita itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, yang pertama itu harus kita melakukan sholat itu sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, syarat sahnya harus sesuai. Yang kedua, rukunnya harus sesuai. Itulah. Nah, yang terakhir, ingatkan kita sholat itu harus ihsan, harus merasa dilihat Allah. Nah, jadi jangan lagi menghayal sembahyangnya, apalagi bagaya. Nah, jangan apa kita sembahyang bagaya, menghayal, maka sholat kita itu tidak akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas